Perkenalkan, saya Marissa Mewo. Saya saat ini sebagai mahasiswa D4 Aldi Jenjang Poltekkes Kemenkes Manado. Baiklah, pada saat ini saya akan membawakan tentang prosedur resusitasi pada bayi baru lahir. Prosedur resusitasi pada bayi baru lahir merupakan bagian dari asuhan skala 2 untuk penolong persalinan tunggal dan menjadi pelengkap untuk bayi dengan resiko tinggi asfiksia. Untuk kemanusiaan, itulah semua tugasku dan tak mengenal waktu. Persiapan yaitu tempat resusitasi datar, rata, cukup keras, bersih, kering, dan hangat. Kemudian menyediakan 3 lembar handuk atau kain bersih dan kering untuk mengeringkan tubuh bayi, untuk menyelimuti tubuh bayi, dan untuk menganjal bahu bayi. Setelah itu menyediakan alat pengisap lendir berupa bola karet atau pengisap geli, menyediakan alat ventilasi, dan kemudian menyediakan lampu 60 watt atau petromax dengan jarak 60 cm ke bayi. Penilaian bayi sebelum lahir dan segera setelah lahir. Sebelum lahir menilai apakah kehamilan cukup bulan, kemudian melihat apakah air ketuban jernih, tidak bercampur dengan mekonium. Kemudian segera setelah bayi lahir kita melakukan penilaian Apgar score. Penilaian Apgar score terdiri dari 5, yaitu 1 warna kulit, kemudian kedua frekuensi jantung, ketiga reaksi terhadap rangsangan, keempat tonus otot, dan yang terakhir yaitu usaha nafas. Lakukan resusitasi jika pada penilaian awal terdapat keadaan jika bayi tidak cukup bulan dan atau bayi mengap-mengap, kemudian tidak menangis dan atau tonus otot bayi tidak baik dan bayi lemas. Kemudian jika air ketuban bercampur mekonium, sebelum memulai langkah awal resusitasi maka lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernafas tidak mengap-mengap. Sambil memotong tali pusat, beritahu ibu dan keluarga bahwa bayi mengalami masalah sehingga harus dilakukan tindakan resusitasi. Minta ibu dan keluarga untuk memahami upaya ini dan minta mereka untuk membantu mengawasi ibu. Setelah keputusan untuk melakukan resusitasi selesai, maka dilakukan tindakan resusitasi dengan langkah awal yaitu selimuti bayi dengan handuk atau kain yang diletakkan di atas perut ibu dengan wajah dan dada bayi tetap terbuka. Kemudian letakkan bayi di tempat resusitasi, posisikan kepala bayi pada posisi menghidup, yaitu kepala sedikit ekstensi dengan menganjal bahu, kemudian bersihkan jalan nafas dengan mengisap lendir di mulut kurang lebih 5 cm dan kemudian di hidung, jangan melewati cuping hidung. Keringkan bayi dengan sedikit tekanan dengan gosok muka, dada, perut, punggung bayi sebagai rangsangan taktil untuk merangsang pernafasan. Ganti kain yang basah dengan kain yang bersih dan kering, selimuti bayi dengan kain kering, bagian wajah dan dada tetap terbuka. Kemudian reposisikan kepala bayi. Nilai hasil langkah awal, buat keputusan dan lakukan tindakan, yaitu jika bayi bernafas normal, tidak mengap-mengap, dan atau segera menangis, lakukan asuhan pasca resusitasi. Tetapi jika bayi tidak bernafas spontan atau nafas mengap-mengap, maka lakukan ventilasi. Ventilasi dapat dilakukan dengan tabung dan sungkup atau balon dan sungkup. Jika menggunakan balon dan sungkup, udara yang dimasukkan ke bayi dengan meremas balon. Pastikan bagian dada bayi tidak terselimuti kain agar penolong dapat menilai pengembangan dada bayi waktu dilakukan peniupan udara atau penekanan balon. Kemudian pasang sungkup melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Perhatikan perlekatan sungkup dan wajah. Ventilasi percobaan. Tiup pangkal tabung atau remas balon 2 kali dengan tekanan 30 cm air untuk mengalirkan udara ke jalan nafas bayi. Perhatikan gerakan dinding dada.
Naiknya dinding dada mencerminkan pengembangan paru dan udara masuk. Jika dinding dada tidak naik atau mengembang, periksa kembali perlekatan sungkup, posisi kepala, apakah ada sumbatan jalan nafas oleh lendir pada mulut atau hidung. Lakukan koreksi dan ulangi ventilasi percobaan. Ventilasi definitif atau lanjutan. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif. Dengan jalan meniupkan udara pada tabung atau meremas balon dengan tekanan 20 cm air frekuensi 20 kali dalam 30 detik. Lakukan penilaian hasil ventilasi, buat keputusan dan lakukan tindakan. Jika bayi bernafas normal dan atau menangis, hentikan ventilasi kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi mengap-mengap atau tidak bernafas, lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi mengap-mengap atau tidak bernafas, lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dan lakukan penilaian ulang. Jika bayi mengap-mengap atau tidak bernafas dan resusitasi telah dilakukan lebih dari 2 menit, nilai denyut jantung, siapkan rujukan, lanjutkan ventilasi. Pada penilaian ulang hasil ventilasi berikutnya, selain penilaian nafas, lakukan juga penilaian denyut jantung bayi. Jika bayi tidak bernafas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilakukan. Tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tetap tidak bernafas dan denyut jantung tetap tidak ada, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Tindakan pasca resusitasi. Jika resusitasi berhasil, dilakukan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K, pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik, pencatatan, dan pelaporan. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Askep Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Terima kasih. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai